Ini Indonesia. Kepulauan Kei, Maluku tidak memiliki catatan sejarah tertulis. Namun, terdapat jejak masa lampau berupa gambar-gambar kuno dari zaman prasejarah masih bisa disaksikan hingga saat ini. Kita sudah tiba di Ohoir Town. Di sini ada sebuah sejarah yang berhubungan juga dengan nilai mistis yang dipercaya oleh masyarakat. Lukisan purba pemanggil kematian. Apa cerita di balik itu? Mari kita cari tahu. Situs lukisan kuno di desa Ohoir Town, Pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara berada di batuan cadas pada tebing pinggir pantai. Lokasinya sekitar 1 km dari perkampungan penduduk. Saya harus melintasi bibir pantai yang mengering akibat sedang meti atau surut air laut. Sebelum mencapai lokasi, saya berjumpa dengan tokoh adat untuk mencari tahu tentang keberadaan lukisan misterius ini. Bapak Petrus, bagaimana cerita Bapak dengar soal lukisan di Ohoir Town di gua sana? Dari sejak orang tua itu sudah ada itu lukisan itu tuh. Tetapi sampai detik ini kita tidak tahu siapa yang sebenarnya yang membuat itu. Oh, dan Bapak juga tidak mengerti apa arti gambar-gambar itu? Ya, kita sampai detik ini tidak tahu artinya. Nah, tapi saya juga dengar cerita kalau misalnya ada ada mitos-mitos atau cerita katanya mengenai tebing itu dengan suara tipanya itu. 2 kali saya sudah dengar. Itu kalau kematian keluarga kita yang di luar atau di dalam, bunyi tipe di situ berarti bahwa kita siap-siap sebentar ada kematian yang tanggung jawab kita. Ya. Dan memang terbukti itu Bapak? Iya, terbukti. Berarti apa hubungannya Pak antara tebing itu dengan kematian sendiri? Sebab semua maya yang kematian keluarga kita itu ada liang di situ tuh. Arwahnya akan ke sana? Akan ke sana. Saya kembali melanjutkan perjalanan dan harus melepas sepatu karena kondisi pasir pantai basah dan berlumpur. Situs ini hanya bisa dijangkau saat air surut karena ketika laut pasang maka akses ke lokasi terendam air. Setengah jam lebih berjalan kaki, akhirnya sampai juga di tebing tujuan. Coretan-coretan gambar berada di dinding tebing pada ketinggian sekitar 10 meter lebih. Dan ini tersebar sepanjang lebih dari 100 meter. Walaupun tidak terlalu banyak, terpisah-pisah dan tampak mengumpul-ngumpul. Tampaknya ini dulunya adalah dinding grafiti dari hasil karya manusia-manusia purba. Lukisan banyak menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari dan kegiatan religi manusia pada masa lampau. Terdapat gambar berbentuk manusia, matahari, serta flora dan fauna. Ada pula lukisan perahu yang menyiratkan masyarakat pada masa itu telah mengenal alat transportasi air. Ditemukan juga lukisan dengan teknik stensil atau cap berbentuk telapak tangan. Saya mencoba menaiki tangga untuk melihat lukisan dari dekat. Di atas, saya harus melewati lorong bebatuan dan meniti sisi tebing yang curam. Ini adalah titik terakhir yang bisa saya capai untuk mendekati lukisan purba itu. Karena memang tidak mungkin terhalang dengan batu besar ini, jadi kita butuh alat khusus untuk menyeberang ke sana. Dan tampaknya dengan ketinggian 10-15 meter ini, sangat tidak mungkin kalau misalnya memang gambar-gambar dan lukisan itu dibuat oleh orang-orang di zaman sekarang. Karena sangat susah dicapai. Hanya ada beberapa lukisan yang bisa saya lihat dan berada di sekitar saya.
Nah, ini adalah salah satu contoh lukisan purba itu, dan memang sudah memudar karena tampaknya memang sudah tersentuh oleh manusia. Sejumlah penelitian mengaitkan artefak ini dengan penyebaran manusia Austronesia sekitar 3.500 tahun lampau. Itulah mengapa lukisan serupa bisa dijumpai di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Warga setempat mempercayai mitos situs lukisan sebagai pemanggil kematian. Artefak ini jika dikelola dengan baik, semestinya juga berpotensi sebagai pemanggil para ilmuwan dan wisatawan untuk datang ke Kepulauan K. Semoga